Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dedi Supratman. Saya dari kelas IT 01 dengan NIM 2004 0101 0097. Pada video kali ini saya akan mereview jurnal sebagai bagian tugas dari mata kuliah kalkulus. Namun sebelum memulai mereview jurnal ini, disclaimer dulu ya, bahwa video ini dibuat sebagai bagian tugas UTS di mata kuliah kalkulus pada program studi Teknik Informatika Universitas Cyber Asia, yang mana diampu oleh Pak Amros Ruda Pemekeng. Maka dari itu, jika terdapat kesalahan dalam mereview jurnal ini, saya atas nama pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada para penulis jurnal, karena dengan jurnal ini maka tugas UTS yang diberikan oleh dosen saya bisa saya selesaikan. Kemudian jurnal apa yang direview pada video ini? Jurnal yang akan saya review yaitu berjudul Analisis Kesulitan Mahasiswa dalam Menyelesaikan Soal dalam Materi Pertidaksamaan dan Fungsi Limit, yang ditulis oleh Derby Erdiani dan Dewi Devita. Volume dan halaman volume 2 nomor 1 halaman 52 sampai 62 yang ditulis pada tahun 2019. Kemudian permasalahan apa yang diteliti pada jurnal ini? Permasalahannya yaitu keterbatasan kemampuan dasar mahasiswa dalam menguasai dasar-dasar dalam operasi matematika, di antaranya operasi bilangan real, pemfaktoran, dan konsep dari fungsi limit itu sendiri. Kemudian setelah tahu permasalahannya, tujuan dari penelitian dari jurnal ini apa? Tujuannya yaitu menganalisa kesulitan mahasiswa dalam belajar kalkulus pada materi pertidaksamaan dan fungsi limit. Sedangkan materi pertidaksamaan dan fungsi limit itu merupakan materi awal dan dasar pada mata kuliah kalkulus. Kemudian sumber data yang dipakai dalam jurnal ini yaitu ada dua ya. Yang pertama yaitu wawancara, dan yang kedua adalah dokumentasi. Kemudian metode yang dipakai dalam penelitian jurnal ini apa gitu? Karena penelitian ini bersifat teknik analisis, maka metode yang dipilih adalah analisis data deskriptif kualitatif. Apa itu analisis data deskriptif kualitatif? Menurut Imade Winarta, analisis data deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Kemudian, objek dari penelitian di jurnal ini yaitu yang pertama, lokasi penelitian, yaitu berlokasi di Universitas Putra Indonesia Padang tahun ajaran 2018-2019. Kemudian objek yang akan diteliti yaitu satu kelas mahasiswa jurusan sistem komputer yang berjumlah 53 orang. Dalam jurnal ini dari 53 orang itu nanti akan diambil 6 sampel, dan 6 sampel tersebut nanti dibagi lagi menjadi 3 kelas. Yang pertama kelas tinggi, yang kedua kelas sedang, dan yang terakhir adalah kelas rendah. Kemudian tes yang akan diberikan pada penelitian ini yaitu mengerjakan soal pertidaksamaan dan fungsi limit. Kemudian apa hasil dari penelitian dari jurnal ini? Bisa kita lihat bahwa di gambar penelitian diberikan pada ujian tengah semester ya, dengan cara menyelesaikan soal materi pertidaksamaan dan fungsi limit. Setelah
diberikan soal, kita bisa peroleh hasil yaitu pada kelas tinggi. Ini kita bisa lihat pada gambar di samping, yaitu cara penulisan dan pengoperasiannya sudah benar. Yang perlu dikoreksi di sini hanya tanda berimplikasi atau panah dua arah yang menandakan adanya hubungan jika dan hanya jika. Di kelas tinggi ini rata-rata mahasiswanya menjawab benar. Kemudian pada kelas sedang, kita bisa lihat pada gambar di samping, kita bisa peroleh asumsi bahwa teorema yang digunakan sudah benar. Nah, yang keliru adalah proses penyelesaiannya. Konsep dari pertidaksamanya kurang paham dan kesalahan dalam perhitungan. Lanjut untuk di kelas rendah, kita bisa lihat di gambar bahwa mahasiswa belum memahami teorema yang tepat untuk digunakan dan cara penyelesaian pertidaksamaannya dengan menggunakan sifat-sifat dari operasi bilangan. Kemudian lanjut untuk soal nomor 2, kita bisa peroleh hasil pada kelas tinggi berdasarkan jawaban di samping bahwa teorema yang digunakan sudah benar, penggunaan operasi bilangannya pun sudah benar, hanya pemfaktoran menggunakan rumus ABC-nya salah sehingga mengakibatkan penyelesaiannya kurang benar. Sedangkan pada kelas sedang, kita bisa peroleh jawaban bahwa teorema yang digunakan sudah benar, tapi penyelesaian dan langkah-langkahnya tidak benar, sehingga diperoleh hasil yang salah. Kemudian kita bisa lihat di kelas rendah untuk jawaban nomor 2. Ini kita bisa peroleh jawaban bahwa teorema yang digunakan tidak benar dan penyelesaian pun tidak benar. Nah, di sini kita bisa lihat dari jawaban di samping terdapat kesalahan yang komplit dalam menjawab soal. Dari penelitian di atas bisa saya simpulkan bahwa kekurangmampuan mahasiswa dalam melakukan operasi pecahan campuran, kemudian kekurangmampuan mahasiswa dalam menggunakan teorema dalam kasus perkiraan dalam nilai mutlak, dan kekurangan mahasiswa dalam mencari faktorisasi dalam subtotalnya, dan yang terakhir kekurangmampuan mahasiswa dalam melakukan operasi fungsi limit. Terus kelebihan dari penelitian jurnal ini yaitu yang pertama mengetahui deskripsi kesalahan mahasiswa dalam menyelesaikan soal kalkulus terutama pada pertidaksamaan dan fungsi limit. Kemudian yang kedua, memotivasi dosen untuk mencari tindakan solusi dalam mengatasi kesalahpahaman mahasiswa dalam menyelesaikan soal pada pertidaksamaan dan fungsi limit. Terus kekurangan penelitian, kita bisa lihat bahwa keterbatasan kemampuan setiap mahasiswa dalam operasi dasar-dasar dalam operasi matematika itu berbeda-beda. Kemudian sampel yang diambil dari 53 orang uji itu hanya 2 sampel. Jadi kita tidak bisa berasumsi bahwa 53 orang itu jawabannya sama gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak diketahuinya metode yang diajarkan dosen mata kuliah. Jadi kita tidak tahu kenapa bisa terjadi beragam jawaban gitu ya pada soal tersebut. Kemudian untuk diskusi, yang pertama saya tujukan untuk mahasiswa dulu, yaitu mahasiswa harus meningkatkan minat belajar terhadap kalkulus. Kemudian menghilangkan anggapan bahwa kalkulus tidak ada kaitan dengan teknik informatika. Ini yang sering terjadi ya. Mahasiswa terlalu menganggap bahwa kalkulus tidak ada kaitan dengan teknik informatika. Kemudian untuk dosen akademik harus mencari solusi yang tepat gitu untuk mengatasi keterbatasan mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah tersebut, karena setiap orang itu punya pemahaman yang berbeda-beda. Jadi dosen pun harus mempunyai solusi yang berbeda-beda juga dalam mengatasi keterbatasan tersebut.
Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada penulis karena telah menyediakan jurnal untuk saya review. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.